Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya, kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pusat di dalam kehidupan kita, di dalam kita bertindak, di dalam kita berperilaku, di dalam kita mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Kita berpusat kepada Kristus. Ya, kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tentunya ini tidak membuat kita menjadi orang Kristen yang pasif, ya. Menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita melalui kita bersekutu dengan Dia. Kita menerima Dia, kita bersekutu dengan Dia. Dan yang kedua yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita agar kita bisa bertumbuh di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Kita harus sungguh-sungguh kalau ingin bertumbuh, ya, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cinta akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam Dia, berarti hidup kita adalah milik Kristus. Dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah untuk menyenangkan Dia. Kita belajar dari firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam Kristus, berarti karakter Kristus harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus, kita harus berakar di dalam Dia. Salam pemirsa YTWR Channel, berjumpa kembali bersama saya Veronica dalam program Terang Warta Rohani. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya berharap ya saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ya saudara, pembahasan pada hari ini yaitu tentang bertumbuh dalam Kristus, ya, bertumbuh dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya tentunya rindu supaya kekristenan kita atau kehidupan kekristenan kita terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, ya, tidak stagnan. Yaitu bagaimana kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, bagaimana kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari kitab Kolose, ya, kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana jemaat yang ada di Kolose itu dinasehati oleh Rasul Paulus agar mereka bertumbuh di dalam Kristus, ya, menjadi jemaat yang berbuah, menjadi jemaat yang memiliki iman yang kuat, yang kokoh, sehingga jemaat di sana tidak terombang-ambing oleh bermacam-macam ajaran-ajaran sesat. Ini juga tentunya menjadi nasihat bagi kita yang hidup pada saat ini. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Orang Kristen yang menikmati berkat-berkat Tuhan, orang Kristen yang bisa merasakan kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, bagaimana caranya agar kita bertumbuh di dalam Kristus? Hal yang pertama yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ya, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang pertama tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan saudara dan juga di dalam kehidupan saya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah dasar kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ya. Bukan sekedar di dalam kata-kata saja kita, oh saya sudah terima Yesus. Karena kadangkala ya, banyak sekali orang yang hanya bilang bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah percaya Tuhan, tetapi kehidupannya jauh daripada kebenaran firman Tuhan.
Banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi penjahat, ada juga yang menjadi koruptor, ada juga yang masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupannya. Itu sebabnya pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana sih kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami pertumbuhan sehingga kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya, kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Di dalam kita bertindak, di dalam kita berperilaku, di dalam kita mengatasi berbagai macam persoalan hidup, kita berpusat kepada Kristus, ya. Kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tentunya ini tidak membuat kita menjadi orang Kristen yang pasif, ya. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang aktif. Bagaimana kita menyatu dengan Kristus, bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Tentunya yang sangat gampang yaitu melalui persekutuan dengan Tuhan, ya. Menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita, melalui kita bersekutu dengan Dia. Kita menerima Dia, kita bersekutu dengan Dia. Dan yang kedua yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa bertumbuh di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam Kristus, ya, hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, itu berarti kita menyatu dengan Dia. Menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyatu dengan Dia. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Menyatu dengan Kristus, hidup di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan daging, tetapi membiarkan Kristus memimpin setiap kehidupannya. Menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, itu berarti bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi. Tetapi Kristus yang berdaulat di dalam hidup kita, yang memimpin kita, yang menolong kita, yang menuntun setiap langkah di dalam hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita, tetapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, kita harus sungguh-sungguh, kalau ingin bertumbuh, ya, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cinta akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti tadi saya katakan, tidak menjadi orang Kristen yang pasif, ya. Karena kalau menjadi orang Kristen yang pasif itu kita tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi menjadi orang Kristen yang aktif, mencari. Mungkin di dalam kehidupan yang praktis saja, ya, contoh praktis. Bagaimana supaya kita bertumbuh, iman kita bertumbuh di dalam Kristus, ya. Kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Dia secara pribadi, ya. Tidak cukup hanya kita hari Minggu datang ke gereja, itu tidak cukup untuk kita bertumbuh. Tetapi kalau kita hidup di dalam Dia, berarti hidup kita adalah milik Kristus. Dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah untuk menyenangkan Dia, berpusat kepada Dia. Mungkin yang tadinya hidup untuk diri sendiri, ya, mencari berkat juga untuk diri sendiri. Tapi kalau kita hidup di dalam Dia, Dia menjadikan dirinya sebagai teladan di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa hidup sebagai orang percaya itu harus menjadi berkat. Kalau kita dapat berkat di dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga bisa memberkati orang lain, ya. Mungkin ada di antara saudara yang sudah melakukan itu, tetapi pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Kristus, berarti karakter Kristus harus ada di dalam hidup kita. Contoh praktis, ya, karakter seperti apa? Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan Dia datang ke dalam dunia ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, untuk menebus, untuk mengasihi manusia. Itu mengajarkan tentang kasih. Karakter kita sebagai orang percaya miliki kasih Allah di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki kasih Allah di dalam hidup kita akan mudah mengasihi sesama. Kita akan peduli kepada sesama. Kalau saudara melihat, ya, kanan kiri saudara mungkin ada yang kekurangan, bagaimana kita bisa berbagi dengan mereka? Kalau ada yang sakit, mungkin kita bisa mendoakan, kita bisa menjenguk mereka. Itu adalah karakter Kristus, mengasihi. Ya, kalau kita berbicara tentang mengasihi Tuhan,
harus dinyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, tetapi di dalam praktek sehari-hari yaitu kita harus mengasihi sesama kita. Kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu hidup di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus, yaitu berakar dan dibangun di dalam Kristus, ya. Berakar dan dibangun di dalam Kristus. Sebuah pohon akan bertumbuh dengan lebat, dengan subur, kalau memiliki akar yang subur, akar yang bisa masuk ke dalam tanah itu dengan lebih dalam, ya. Pohon yang sehat, pohon yang subur itu biasanya akan berakar ke dalam. Selain berakar serabut, ya, karena ada yang berakar serabut, ada juga yang berakar tunggal. Dia akan menancap jauh ke dalam. Nah, coba kita perhatikan pohon pinus, ya. Mungkin ada di antara saudara yang sudah melihat pohon pinus, ya, di pegunungan biasanya dia akan tumbuh. Padahal dia tumbuh di tempat yang tinggi, ya. Dan ada waktunya juga angin begitu kencang menerpanya. Ya, misalnya ada badai, ada angin yang begitu besar, dia akan menerjang pohon pinus itu, ya. Mungkin dia akan sampai seperti mau roboh, ya, tetapi dia akan tetap berdiri. Terombang-ambing oleh angin gitu, ya. Terombang-ambing oleh angin. Tetapi dia akan tetap berdiri. Karena apa? Akarnya menancap ke dalam tanah, sehingga dia kuat. Nah, ini menjadi gambaran di dalam kehidupan Kristen kita, kekristenan kita tentunya, ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus, kita harus berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Bukan berakar dengan materi atau di dalam materi. Kalau kan ada, ya, orang dunia berkata, ya, orang yang kuat itu orang yang materinya banyak. Tetapi itu bukan prinsip kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, kita harus berakar dan berdasar di dalam Dia. Sehingga dikatakan di sini, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Bagaimana sih caranya agar kita berakar dan dibangun di dalam Kristus? Yaitu dengan cara kita belajar firman Tuhan terus-menerus. Bukan hanya belajar, tetapi menerima firman itu di dalam kehidupan kita. Beda, ya, belajar dan menerima firman. Orang bisa belajar apa saja. Tetapi kalau firman Tuhan kita terima, firman Tuhan yang kita pelajari itu kita terima di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan berkuasa, akan membentuk kita, akan menguatkan kita, akan merubah hidup kita hari demi hari ke arah yang lebih baik. Mungkin ada di antara saudara yang tadinya adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Hidupnya amburadul, ya. Melakukan berbagai macam kejahatan, melakukan dosa. Tetapi pada saat saudara menerima Kristus dan belajar akan firman Tuhan, firman itu akan mengubah kehidupan kita hari demi hari. Karena kata-kata firman Tuhan bukanlah kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang mengandung kuasa. Kuasa untuk merubah kehidupan kita. Ya. Dulu pada saat saya belum percaya Tuhan, saya tidak ada rasa takut melakukan dosa, ya, melakukan kejahatan tuh nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Tetapi pada saat saya percaya kepada Tuhan, di situ saya belajar bahwa hidup ini adalah milik Kristus. Saya belajar di situ untuk berubah menjadi lebih baik hari demi hari. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir selain kita berakar dan dibangun di dalam Dia, yaitu kita dikuatkan dalam iman dan melimpah dengan syukur. Nah, dikuatkan dalam iman. Bagaimana kita dikuatkan dalam iman? Di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi supaya kita kuat di dalam iman, ya harus sering-sering dengar firman Tuhan, menerima firman itu. Karena firman itu mengandung kuasa, merubah kehidupan kita, menolong kita, membuat kita teguh di dalam Tuhan.
Ya, orang yang teguh di dalam Tuhan itu tidak mudah jatuh ke dalam berbagai godaan atau pencobaan. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang teguh di dalam iman kepada Allah yang hidup, seperti di dalam perjanjian lama juga banyak ya, contohnya ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun diperhadapkan dengan tantangan yang begitu mengerikan, ya, hukuman yang begitu mengerikan, tapi karena imannya kuat di dalam Tuhan, dia tetap berpegang pada kebenaran, tetap percaya kepada Allah. Nah, kemudian melimpah dengan syukur. Firman Tuhan selalu mengajarkan bersyukurlah dalam segala hal. Ya, jadi untuk kita bertumbuh di dalam Kristus, belajarlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Jadi pemirsa YTWR Channel yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita hidup di dalam Dia, berakar kuat di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan hiduplah di dalam syukur senantiasa kepada Tuhan. Pembahasan kita sampai di sini tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Sampai jumpa di program selanjutnya di YTWR Channel dalam program Terang Warta Rohani. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.